Tidak hanya itu, terkait dengan Mas Ganjar, memanasnya dengan Mbak Puan, juga ada kelompok entitas yang kemudian mengatasnamakan dirinya sebagai seorang relawan dan menyebutnya sebagai relawan Ganjaris, Ganjar Pranowo untuk RI 1. Karena dalam politik tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Sehingga meskipun PDI Perjuangan berkawan dengan Partai Nasdem dalam koalisi Pak Jokowi di Indonesia Maju, tapi ketika cerita kepentingan yang berbeda di 2024, maka semua partai politik termasuk Partai Nasdem pun akan berupaya mencari momentum-momentum tertentu yang dapat menaikkan elektabilitas partai politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang sosok Gubernur Jawa Tengah atau yang dikenal dengan Mas Ganjar Pranowo, terkait dengan isu konflik dengan Mbak Puan Maharani, putri sang Ketua Umum PDI Perjuangan yang hari ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, terkait dengan kontestasi di pemilu 2024. Ganjar dituduh atau dianggap akan berupaya untuk mencalonkan diri sebagai presiden di 2024. Ketika Mas Ganjar tidak diundang dalam acara konsolidasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah, kandang bantengnya PDI Perjuangan, kemudian muncul spekulasi-spekulasi terkait dengan ada upaya penjagalan dari PDI Perjuangan untuk Mas Ganjar Pranowo. Semakin hari semakin panas perdebatan itu. Terakhir Partai Nasdem menyiapkan karpet merah untuk Mas Ganjar di 2024. Artinya ini menarik ketika cerita ada kader potensial dari PDI Perjuangan, kemudian dari internal partai sendiri dianggap tidak terlalu tertarik dengan model dan pola Pak Ganjar, maka partai lain pun memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan partainya. Karena dalam politik tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Sehingga meskipun PDI Perjuangan berkawan dengan Partai Nasdem dalam koalisi Pak Jokowi di Indonesia Maju, tapi ketika cerita kepentingan yang berbeda di 2024, maka semua partai politik termasuk Partai Nasdem pun akan berupaya mencari momentum-momentum tertentu yang dapat menaikkan elektabilitas partai politiknya. Dan itu dilakukan oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem yang kemarin di situasi panasnya hubungan antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar bikin statement menyiapkan karpet merah untuk Mas Ganjar di Partai Nasdem. Pertanyaannya, apakah Mas Ganjar tipe kader, tipe politisi yang mudah berpindah partai? Artinya hanya berpikir bahwa saya ada kesempatan, saya ada peluang, ada yang mempersilahkan maka terus masuk. Orang PDI Perjuangan sebagian besar berkeyakinan bahwa Mas Ganjar tidak memiliki karakter berpindah-pindah partai. Karena Mas Ganjar adalah kader ideologis dari kecil di PDI Perjuangan. Sehingga loyalitas terhadap partai, sebagian besar kader PDI Perjuangan meyakini Mas Ganjar tidak akan mengikuti jejak Rusdiningsih yang dulu dikenal dengan Sri Kandinya Jawa Tengah. Tidak hanya itu, terkait dengan Mas Ganjar, memanasnya dengan Mbak Puan,
juga ada kelompok entitas yang kemudian mengatasnamakan dirinya sebagai seorang relawan dan menyebutnya sebagai relawan Ganjaris, Ganjar Pranowo untuk RI 1, dideklarasikan bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2021. Relawan sih memang tidak memiliki afiliasi politik. Relawan yang diketuai oleh Mas Pray itu hanya bagaimana kemudian menginginkan kepemimpinan setelah Pak Jokowi diisi oleh orang yang sejalan dengan gagasan, dengan program, dengan fondasi yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi. Sehingga kelompok relawan Ganjaris ini adalah kelompok relawan yang rata-rata ex relawan Bapak Jokowi di pemilu 2019. Artinya dengan munculnya seolah konflik ataupun konflik antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar hari ini, suka tidak suka, senang tidak senang, nama Mas Ganjar melambung. Nama Mas Ganjar seandainya hari ini ada survei, saya yakin akan mengalahkan Bapak Prabowo, akan mengalahkan kontestasi yang lain yang atau orang yang dianggap punya potensi untuk capres. Jika ini bagian dari strategi PDI Perjuangan untuk membesarkan Ganjar, itu luar biasa. Tapi seandainya ternyata ini bagian dari upaya menjegal Ganjar, ketika Mas Ganjar sampai terpancing keluar menginjak karpet merah Nasdem atau partai politik yang lain, bisa jadi akan merugikan PDI Perjuangan. Tapi lagi-lagi politik itu masih bisa berubah setiap saat, bahkan per detik, dan 2024 waktunya masih panjang. Banyak hal yang bisa terjadi atau mungkin malah ada calon alternatif yang akan muncul, dan justru Mas Ganjar juga bisa jadi kandas. Tidak ada partai yang mengusungnya ataupun akan ada partai yang mengusungnya. Artinya kemungkinan dalam politik dengan waktu 3 tahun sampai 2024 masih sangat panjang, masih sangat bisa berubah, masih sangat terjadi banyak hal yang di luar prediksi pengamat politik siapapun. Tapi yang terpenting, sepanas apapun kontestasi politik, bahwa kita yang abadi adalah jaga NKRI, jaga persatuan dan kesatuan. Abadi, jaga NKRI. Saya Bas Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.